Hello guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan ke kalian apa-apa saja yang perlu kita pahami atau apa-apa saja yang perlu kita pelajari sebelum kita terjun ke dunia trading khususnya di industri forex ya. Oke. Di sini nanti saya akan berbagi materi ya. Saya akan share bertahap. Yang pertama di sini saya akan nge-share apa itu market structure. Oke. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke market structure-nya. Ciao. Oke, di sini udah terlihat ada structure bullish dan bearish ya. Di sini saya mau ngejelasin dulu untuk structure bullish. Nah, untuk structure bullish atau yang biasa dibilang uptrend ya. Itu strukturnya seperti ini untuk di sinematiknya ya. Nanti kita lanjut ke bearish ya. Yang pertama ke bullish dulu, nanti saya jelasin ke yang bearish. Yang pertama di bullish terlebih dahulu. Nah, untuk dari bullish ini sendiri ya, dia mempunyai high dan mempunyai low ya. Nah, jika kalian lihat di sini dari high-nya ini dia dinamakan sebagai higher high. Untuk low-nya dinamakan sebagai higher low ya. Begitupun seterusnya ya. Dan untuk memahami struktur bullish ini sendiri kita harus melihat di mana adanya high dan low yang valid ya. Gimana cara menentukannya? Oke, seperti ini. Kalau bullish ya, simpelnya kita harus melihat adanya high yang di break. Seperti itu. Karena kalau dia nge-break higher low itu lebih ke struktur yang bearish ya. Kita fokus ke bullish dulu. Ya, jadi intinya kalau dia bullish trennya dia harus ngepecahin high sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat di awal sini dia mempunyai high, lalu harga pullback, lalu dia ngebreak, harga naik, ya, ngebreak higher high sebelumnya. Nah, biasa yang di sini itu dinamakan sebagai break of structure atau biasa disingkat sebagai BOS, ya. Nah, setelah adanya BOS di sini ataupun setelah harga high sebelumnya di sini break, barulah di sini ada higher low yang valid, ya, atau strong low, ya. Kalau semisal di sini belum adanya high yang di break ya untuk uptrend ya, belum adanya high yang di break, lalu di sini adanya low, itu kita belum bisa menandakan sebagai low yang valid atau itu belum eh, sebagai strong low ya. Itu masih konsolidasi lah di dalam sini, dia belum ngebreak high-nya ataupun low-nya ya. Karena kalau dari struktur bullish sendiri dia wajib ngebreak high-nya atau dia selalu ngepecahin high-nya. Oke. Seperti itu untuk struktur bullish. Nanti skematiknya pertama seperti ini dulu, nanti kita masuk ke real chartnya. Oke. Mungkin segitu aja untuk struktur bullish ya, sama aja dia di sini juga dia ngebreak high-nya ya, itu dinamakan sebagai break out structure ya. Tapi kalau misal high-nya ini belum di break seperti ini, nah ini kita belum bisa menandakan sebagai break out structure ya. Kita belum bisa menandakan sebagai break out structure, berarti harga ini masih konsolidasi di dalam sini atau masih sideways. Pas dia ngebreak seperti ini, nah ini baru kita menandakan sebagai break of structure seperti ini. Jadi selama ini belum di break, kita belum bisa menandakan ini sebagai break of structure. Oke. Dan perlu diperhatikan juga ya untuk structure bullish ini atau uptrend ini, dia nggak boleh ngebreak higher low-nya ya. Dia nggak boleh ngebreak higher low-nya. Yang perlu diperhatikan ada higher low yang terakhir. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Oke, aku jelasin. Kalau misalnya ini harganya naik seperti ini, jadi ini kan udah bos nih break of structure, berarti sekarang higher low-nya itu pindah di sini. Sorry, tetap di sini. Ini higher low yang terakhir. Ya, ini higher low yang terakhir. Ini ya, sebagai higher low yang terakhir ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu higher low yang di sini jangan sampai di break oleh harga. Oke, jangan sampai di break oleh harga. Tetapi kalau misal seperti ini, harga masih di sini terus kita nggak perlu perhatikan. Semisal nih higher low yang di sini di break, ini nggak apa-apa. Karena ini kan belum sebagai higher low yang strong ya, sebagai higher low yang strong gitu. Karena ini yang perlu kita perhatikan higher low yang di sini, karena di sini kan yang terbentuk adanya break of structure. Kalau di sini kan belum nih, belum ada break of structure nih, ya kan. Jadi misal ada low ya di sini, ini belum sebagai strong low ya. Jadi kalaupun di break ya nggak masalah. Yang perlu kita perhatikan adalah yang di sini. Nah, kalau di sini di break seperti ini, nah ini
ada indikasi adanya perubahan tren ataupun market structure shift. Oke. Langsung kita lanjut ke structure yang bearish. Oke, di sini saya lanjut ke structure bearish. Sama aja seperti structure bullish ya, hanya saja dia ya dibalik aja. Dan juga di sini untuk bearish dia mempunyai low dan mempunyai high. Untuk low high-nya sendiri itu dinamakan sebagai lower high ya. Lower high, untuk low-nya itu dinamakan sebagai lower low. Nah, itu sama juga seperti di bullish. Kalau misal di sini belum ada breakout structure, seperti yang belum adanya low yang di break, ya ini belum sebagai lower high yang valid. Tapi jika sudah di break, ini sebagai lower high yang valid ataupun di sini sebagai strong high ya, strong high bearish. Oke. Sama aja di sini juga dia kalau di break dia dinamakan sebagai breakout structure ya. Dan intinya sih kalau untuk di bearish nih simpelnya dia low yang di break ya, dia selalu ngebacain low-nya nih, low-nya di break sama harga ditembus, terus di sini low-nya lagi di break ditembus. Nah, kalau bearish seperti itu. Kalau bullish kan tadi high-nya yang di break nih. Jadi selama dia trennya masih turun, dia nggak boleh nge-break high-nya ya. Ini lower high ini nggak boleh di break ya, dia wajib nge-break si low-nya ini, dia selalu ngebuat low yang baru. Oke. Ya, mungkin segitu aja untuk structure bullish dan bearish. Sini aku mau ngejelasin juga untuk market structure shift atau perubahan tren ya. Yang awalnya ini di sini dia bullish menjadi bearish ya. Nah, ini kalau kita gabungin dari bullish ke structure bullish ke bearish seperti ini ya. Nah, teman kita kan harus mengidentifikasi gimana kita bisa mengetahui adanya perubahan tren ya. Kalau tadi dari bullish kan kita udah tahu nih ya, harganya naik gitu, naik. Kita kan nggak tahu nih kapan dia akan turun ya. Gimana kita mengidentifikasi bahwa akan ada penurunan harga atau akan ada pembalikan harga, itu harus kita pahami, harus kita ketahui juga pastinya. Nah, di sini yang awal ya, ini saya kasih contoh structure yang awalnya dia bullish menjadi bearish ya. Nih, kita lihat seperti yang saya jelasin tadi, ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, untuk mengidentifikasinya adalah awalnya di sini dia trennya bullish, terus tiba-tiba kalau dia jadi bearish. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia bullish dia itu nggak boleh nge-break higher low-nya, harga nggak boleh nge-break higher low, dia wajib nge-break higher high selama itu dia trennya masih bullish. Tapi kalau misal pada saat dia bullish dia nge-break higher low-nya, harga nge-break higher low seperti ini, nah ini akan ada indikasi perubahan tren gitu. Karena yang saya katakan tadi, sekali lagi dia nggak boleh nge-break higher low kalau bullish atau uptrend. Nah, jika ada yang di break seperti ini, nah kita tandain di sini sebagai MSS ataupun market structure shift. Terkadang juga orang biasanya mengatakan change of character ataupun coach ya, itu sama aja tujuannya ya. Oke, tinggal kalian pakai satu bahasa aja nyamannya, MSS ataupun coach, itu yang terpenting tujuannya sama sih ya. Ya mungkin segitu aja. Nanti kita langsung lanjut ke real chartnya. Aku contohin untuk structure bullish dan bearish di real chartnya seperti apa. Karena dari skematiknya seperti ini ya, kalian lihatnya mulus banget ya kan. Tapi nanti di real chart tuh nggak semulus ini bro. Oke, langsung ciao. Oke, tadi kan kita udah di skematiknya seperti apa untuk structure bullish dan bearish. Sekarang kita masuk ke real chartnya. Oke. Mungkin kalau kalian lihat di sini di real chart agak berbeda dari skematiknya ya. Karena ya kalau dari real chartnya ini agak gimana gitu ya. Cara mudahnya yang pertama di sini saya contohin dulu untuk di structure yang bullish ya. Saya biasanya tuh nandain pakai ini, pakai jalur buat ngelihat, tinggal nandain aja dari low-nya, high-nya, low-nya, high-nya, low-nya, tinggal nyari high-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia kan adanya break of structure ya. Break of structure. Nah, kalau kita lihat di sini ada break of structure. Ada bos ya. Setiap adanya high ini break itu sebagai break of structure, dan di setiap adanya break of structure di bawahnya ini pasti ada strong low ya, atau ada low yang valid ya.
selama ini high-nya belum di break, ya itu berarti belum ada strong low atau low yang valid di bawah. Oke, kita lihat aja di sini apakah dia akan membuat higher low lagi. Kita perhatikan ini jangan sampai di break ya. Ini jangan sampai di break ya. Kita lihat. Nah, ini di break. Berarti yang artinya ini adalah market structure shift atau adanya perubahan tren. Sebenarnya kita bisa lihat dari sini sih, ini ada high ya kan. Sini ada high, tapi di sini kurang valid bos menurut saya karena dia breaknya by week ya. Ini lebih ke liquidity sweep ya. Jadi kalian bisa nandain low yang di sini, ataupun yang di bawah sini ya. Kalau amannya sih yang di bawah sini ya. Oke, jadi kalau mau pakai yang sini ya boleh-boleh aja sih. Oke. Nah, kalau kita lihat kan dia seperti ini. Dia naik ke sini, higher high, higher low, higher high ya. Di sini ada high yang di break ya. Tapi ini bukan break structure. Ini lebih ke liquidity sweep karena dia breaknya by week, bukan by body ya. Nah, jadi di sini sebagai bisa boss ataupun liquidity. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini strukturnya yang awalnya uptrend dia menjadi downtrend karena kita melihat adanya misal saya pakai low yang di sini ya. Adanya higher low yang di break. Ya. Kalau kita lihat kan di sini tadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi setiap ada kebentuk higher low yang valid, ya kita mesti ngejaga low ini. Ya, tapi kita perlu perhatikan itu higher low yang terakhir. Kita nggak perlu ngelihat higher low yang di sini. Ya, kita perlu perhatikan higher low yang terakhir. Nih, kita pakai higher low yang di sini nih, yang terakhir ya kan. Yang terakhir, ya. Jadi maksudnya itu skematiknya seperti ini. Ini harga higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Sorry, ini dia belum ngebuat higher high ya. Dia belum ngebuat higher high di sini. Nah, terus kalau kita buat mengidentifikasi dia sebagai MSS ataupun ada higher low ini break itu higher low yang di sini karena ini yang terakhir karena adanya breakout structure itu di sini. Di sini adanya bos. Di sini kan nggak ada bos nih, nggak ada high yang di break nih di sini. Jadi kita nggak perlu nandain higher low yang di sini. Jika di break seperti ini, ya bisa aja harga naik seperti ini. Nih, naik seperti ini, ngebuat breakout structure. Nah, baru higher low-nya di sini. Nih, dia ngebreak ya. Nah, ini baru MSS di sini yang terakhir atau higher low yang terakhir yang perlu kita perhatikan. Sama di sini. Higher low yang perlu kita perhatikan adalah yang di sini ya, yang terakhir. Ya. Buat berjaga-jaga adanya perubahan tren. Semisal di break body seperti ini, di break oleh harga ditembus, yaitu ada indikasi adanya perubahan harga ataupun biasa dibilang change of character ataupun market structure shift ya. Seperti biasa sih kalau misalnya saya trade ya, misal nih ya dengan kondisi strukturnya bullish, saya biasanya sih hanya fokus untuk mencari setup buy aja gitu. Jadi nggak nyari-nyari setup sell. Jadi kalau misal strukturnya perubahan tren seperti ini menjadi bearish, baru saya mencari setup sell atau mencari entryan untuk open posisi sell seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Nih, harga pullback ya. Di sini kan ini lower high-nya, lower low, lower high, apakah dia akan ngebuat lower low. Ingat, kalau dia downtrend ya ingat ya tadi ya. Kalau struktur bearish itu dia wajib ngebreak low-nya. Ya, dia wajib ngebreak low yang ini. Kalau yang di break berarti ini jadi sebagai bos. Oke. Kita lihat. Oke, di break ya. Ini di break. Break by body. Berarti kita bisa mengatakan ini sebagai break of structure dan di sini ada strong high. Ya, ada strong high. Jadi pada saat harga sedang bergerak berarti lower high yang terakhir tuh ada di sini. Lower high inilah yang perlu kita perhatikan. Yang ditakutkan jika di break oleh harga berarti akan ada perubahan tren. Selama ini nggak di break, ya selama ini nggak di break berarti di sini masih aman. Harga masih mengalami penurunan. Jadi kalian bisa mencari open posisi sell, setup sell bisa di area sini, order block, ya sini ada order block. Ya, nanti kita saya juga masuk ke materi order block ya. Nanti saya jelasin
sekarang bertahap dulu, kita di market structure terlebih dahulu. Oke, kita lihat sini. Nah, dia sini ngebuat lagi apa? Break of structure adanya. Berarti di sini ada dia ninggal lagi high ya kan? Ada high lagi, di sini ada boss lagi. Nih. Jadi di sisi kiri ini adalah structure bullish. Lalu dia perubahan tren, change of character ataupun market structure shift berubah menjadi bearish. Ya. Yang perlu kita tandain sih sebenarnya high dan low-nya, kita mesti tahu mana high dan low yang valid seperti itu. Dan kita harus perhatikan benar-benar market structure-nya, karena itu yang saya bilang di awal, sebelum kita trading, sebelum kita melakukan posisi, yang perlu kita pahami adalah strukturnya terlebih dahulu ya, dia bullish atau bearish. Karena saya pribadi kalau trade ya, saya hanya di dua kondisi tertentu, maksudnya itu di kondisi bullish dan bearish. Kalau misal dia bullish, saya manfaatin open posisi buy gitu, saya ngikutin arus saja ya. Terus kalau dia bearish, saya manfaatin posisi sell gitu. Nah, untuk cara-cara entry-nya nanti mungkin nanti next saya akan jelasin. Sekarang kita bertahap dulu untuk memahami market structure itu seperti apa, cara menentukannya itu seperti apa ya. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan market structure di video ini. Nanti next aku lanjut ke materi mungkin order block ya. Oke, tapi di sini aku mau ngejelasin, di sini kan di AUD USD time frame M5 ya. Mungkin ada yang kurang nyaman trade-nya jika di time frame yang lebih rendah. Nah, di sini nanti aku juga mau ngejelasin di time frame yang lebih besar, yaitu di 1 jam ataupun di 4 jam ya. Oke, tadi kan aku udah ngejelasin di pair AUD USD time frame 5 menit. Sekarang di GBP USD di time frame 1 jam yang lebih besar, karena nggak semua orang itu trade-nya di time frame yang lebih kecil. Ada yang di 1 jam, ada yang di 4 jam, bahkan ada yang di daily gitu. Nah, untuk cara menentukan strukturnya, kita marking aja. Ini aku kasih contoh nanti di sini struktur yang berawalannya bearish menjadi bullish ya. Tadi kan sebelumnya saya contohin yang bullish menjadi bearish kan. Pertama kita marking dulu. Di sini kita lihat ada lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya, kita lihat di sini ada apa? Break of structure. Bos, berarti strong high-nya ada di sini. Ya, terus di sini ada break of structure juga. Bos, berarti strong high-nya ada di sini. Kita lihat aja pergerakan harganya. Selama high lower high yang terakhir ini, setiap dia ngebuat lower high, adanya lower high yang di atas ini belum di break, berarti masih strukturnya masih dominan bearish seperti itu. Tetapi jika adanya strong high di sini atau ada lower high yang di break di atas sini, dia break oleh harga, itu ada indikasi adanya perubahan harga yang awalnya bearish akan menjadi bullish seperti itu. Kita lihat aja di sini. Lower high yang terakhir masih di sini ya, masih di sini, dia kan belum ada yang buat lagi nih ya. Ini ada low nih. Kalau ini low-nya di break seperti ini, nah berarti strong high-nya ada di sini. Oke. Oke, dia nggak ngebreak ke bawah ya. Berarti dia malah ngebreak ke atas. Nah, di sini dinamakan sebagai market structure shift. Oke, yang awalnya di sini dia bearish menjadi bullish. Tuh. Strukturnya berubah menjadi bullish. Nih, gitu. Oke. Buat cara menentukannya sih simpelnya, awalnya kalian mesti nge-marking dulu. Cari low-nya, high-nya, low-nya, high-nya. Tapi kalau dia lagi konsolidasi, lagi sideways ya, saran dari saya sih abaikan saja. Ya, mending nunggu dia terbentuk strukturnya, baru kalian marking. Setelah kalian marking, kalian ketahui market strukturnya apa, strukturnya misalnya dia bullish, ya udah kalian fokus untuk cari setup buy aja gitu untuk open posisinya. Yang penting sih terutama kalian itu penting banget ya buat nentuin itu market structure. Itu penting banget ya. Karena ya kita trading ini ngikutin arusnya itu lebih aman dibanding misal strukturnya lagi bullish, kalian coba-coba cari setup sell itu menurut saya itu sangat lebih berisiko sih. Ya, mending kalian coba ikut searah aja dengan harganya lagi
naik ya kalian ikut naik. Hanya saja kan kalian orang berpikir udah kalau lagi harga naik udah tinggal ngebay aja gitu. Ya nggak semudah itu gitu. Kita harus ada strategi yang kita gunain pada saat entry. Oke, ya. Untuk video mengenai materi market structure mungkin segitu aja ya. Nanti aku lanjut lagi mungkin ke order block atau fair value gap. Oke, bertahap. Pantengin aja terus channel ini. Nanti aku selalu update. Oke, see you and goodbye.